Instagram kan. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Ada Surabaya Dancer. Selamat bergabung. Kita mau ngobras. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Om Endo Percussion. Om Endo Percussion ini adalah semua pasti pada tahu ya. Satu grup juga dengan seniornya duo percussion. Kita nungguin nih Om Endo buat ikutan join di live. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana nih selama pandemi ini teman-teman talent, khususnya teman-teman talent gimana. Oke, Om Endo sudah join. Kita undang Endo. Halo, Assalamualaikum. Halo Om Endo. Om Jo, sehat? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa isomangan. Isoman. Di screen aja. Iya, Gimana sekarang? isomangan. Gimana kabar? Tapi aman ya? Sehat ya Om? Sehat Om, alhamdulillah Om, sehat-sehat terus. Sehat terus ya, yang penting kan itu ya sekarang. Jadi Betul. gue ini sebenarnya mau bikin program ini tuh sebenarnya udah lama. Jadi ini tuh terusan dari program Bras gue yang kemarin. Jadi kemarin itu kan kita sempat bikin ngobrol Betul. Ramadan seru. Nah, diundang ke studio segala macam gitu. Cuma kan karena sekarang situasinya makin agak lebih buruk ya, apalagi karena PPKM, gue juga mengurangi aktivitas untuk banyak orang yang ada di studio gitu. Tapi ngobrol ini harus tetap jalan gitu. Apalagi gue melihat bahwa banyak banget teman-teman yang survive di tengah pandemi ini gitu kan. Yang tadinya kita udah mulai nih, industri kita udah mulai kelihatan ya kan. Terus tiba-tiba sekarang jadi harus ini lagi nih, mati suri lagi nih. Nah, kalau dari talent sendiri gimana Om sekarang? Kita menyikapinya dengan ya ikhlas aja lah, artinya jadi mau gimana, karena memang kita yang paling berdampak di kondisi ini, kita yang paling, artinya kita aspek yang paling kena ya Om ya buat adanya PPKM ini. Kemarin tuh sempet kita udah mulai merintis lagi pelan-pelan, event juga udah rame, kerjaan juga udah ada beberapa yang jalan gitu kan. Tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang aku juga nggak tahu sih bisa boleh ngomong di sini atau enggak sih gitu. Artinya nggak apa-apa, boleh, bebas lah. Justru gue tuh sebenarnya gue bikin ngobras ini sebenarnya gue pengen bareng-bareng kita nangkep aspirasi gitu. Jadi gue ngelihatnya bahwa emang kita kalau nggak bergandengan tangan di situasi hari ini agak sulit gitu. Cuma kan memang kalau gue ngelihatnya seleksi alam ya Om ya, akhirnya kan ya yang selamat, yang bisa bertahan itu yang punya effort lebih gitu kan, yang punya iya gitu. Karena kalau kita ngomongin wah lo enak, lo punya ini, lo punya itu, enggak juga sebenarnya. Lepas dari itu kita kelihatan kayak JT Pro aja, banyak teman-teman yang bilang banyak ya kerjaan lo gini-gini. Ya pengeluaran kita juga banyak bos gitu, yang harus kita bayar, yang harus kita gaji juga banyak gitu. Jadi otomatis ya jiwa fightnya juga harus lebih gitu kan. Nah, kalau dari sisi lo sendiri nyikapinnya gimana Om? Dari awal kita ngomong yang flashback aja deh, dari yang tahun lalu COVID tiba-tiba ada PSBB, apa yang teman-teman lakuin? Khususnya lo lah, apa yang lo lakuin pada saat itu untuk bisa bertahan? Awal-awal corona, gue berpikir cuman 2-3 bulan lah ya. Artinya, oh ini ada virus nih gitu. Kita juga sangat worry banget saat itu. Cuma kebutuhan perut dan anak-anak itu nggak bisa paham dengan kondisi. Gua coba buat keluar dari zona nyaman, terus masuk ke zona aman. Gue masuk ke zona aman, gue mabokin
kan sama ya, satu profesi kita ya di bidang yang sama. Karena mainnya bareng satu panggung. Akhirnya dia bilang bikin terobosan apa ya? Jualan, awalnya jualan layangan, Pak. Jualan layangan. Betul. Karena Terus waktu itu jualin di mana? kondisi Waktu itu lo jualin di mana, bro? awalnya gini, awalnya karena anak-anak itu kan seneng main layangan dan mereka kan nggak tahu kondisi orang tuanya kayak gimana. Hmm. Ya udah, masih ada saving waktu itu, masih ada saving beberapa lah. Anak-anak butuh hiburan karena sekolah kan juga, nah ini nih pendidikan juga kan akhirnya terhenti kan. Mereka mindsetnya jadi berubah, yang bangun siang mereka nggak lagi pikirin besok ada tugas sekolah atau enggak, karena itu udah beralih kepada kita orang tua. Akhirnya pagi siang-siang itu anak-anak ini main layangan kan di daerah rumah tuh kan ada lapangan kecil. Nah mereka pada main layangan, minta duit tiap hari beli layangan kan lumayan. Terus coba tanya-tanya sama. Kalau bisa iya, punya coba ide, tanya. lu bisa punya ide layangan tuh dari mana tuh? Ini sih lebih ke melihat peluang aja, Om. Nggak Lihat kepikir peluang. tadinya. Melihat peluang yang ada, layangan tuh Di kan daerah lo hyper. anak-anak kecil ngumpul ya? Ya betul, dan mereka nggak kenal yang namanya corona, Iya, gitu. benar sih. Gitu kan. Ya karena Nah, karena itu. Terus. ya akhirnya gue bilang sama Bokin, gimana kalau kita jual layangan aja nih, tanya-tanya sono sini sama orang-orang sampai browsing. Gue tuh browsing toko layangan di daerah Depok dan Cibinong. Hmm. Goks gak? Gue sampai Itu lo observe gitu kan, Om. online, lo online atau lo offline muter gitu? Apa buka lapak? Offline. Offline ya? Oh, artinya jualannya. Jualannya. Iya, lapakan depan rumah gitu. Oh, jadi lo buka lapak, terus akhirnya berapa waktu itu lo jual bro harganya? Layangan itu kan 2.000. Satu layangan Hmm. itu 2.000 dan benang itu ada yang 3.000, ada yang 2.000, ukurannya tergantung ukuran besar kecil ya. Nah, Hmm. ternyata kita beli layangan itu di sana itu sama distributor itu cuma Rp1.000 Om, satu layangan. Berarti kan untungnya 100%. Iya ya. Jadi lo jualnya, Di lo kondisi belinya 1.000 modalnya, terus lo jual 2.000, iya, jualnya 2.000 perak. 2.000 perak. Akhirnya Tapi ya udah beli beli Hah? beli 50.000 aja udah dapat 100 piece layangan, dan itu ini apa namanya, random, kita dapatnya random, nggak boleh milih layangan yang bagus yang gimana gitu, kita Tapi dapatnya waktu itu, random. pas lo jual itu Kita bisa dapat bro. Maksudnya gimana, sehari berapa omset lo? wah itu lumayan Om, balik modal. Kalau omsetnya dari 50.000 yang kita beli sama 50.000 lagi benang, itu Mm-mm. balik modalnya jadi 100%, jadi 200.000. 200.000. Iya, yang 100 kita buang, artinya kita buat modal 100.000, pulangnya lagi 200.000. Hmm, Tapi kan lumayan ya. terpotong, artinya ada potongan-potongan ya, anak-anak kan main layangan nggak bisa sekali, apalagi mereka lihat orang tuanya yang jualan, jadi dia lebih yang, oh main buka layangan, mainin lagi. Itu berapa Layangan berapa selesai, berapa lama? Lo sustain dengan bisnis layangan lo itu waktu itu berapa lama? 2 bulan Om. Gue Dua makan bulan. dari duit, iya bisa makan dari duit layangan. Tapi kenapa nggak berjalan terus? Karena Gue dimonopoli oleh. oleh si distributornya, artinya oleh si agen. Ah, maksudnya gimana? Dimonopoli artinya gini. Gue juga nggak pernah kepikir sebelumnya kan akan berjualan layangan, karena kan waktu itu kan kita memang udah settle di apa, di profesi yang kita jalanin kan. Hmm. Dan akhirnya gue pernah nggak tahu tadinya layangan itu sistemnya seperti apa dan kayak apa, ada komunitasnya kah, ada apanya kah gitu. Nah gue beli aja, awal sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kali beli, si tukang layangan bilang,
kosong barangnya. Padahal di belakang itu banyak banget Om. Jadi lu waktu itu beli, Bayangan jadi lu waktu penuh. itu mikirnya adalah usaha ini tadinya awalnya cuma karena lu melihat dari sisi di daerah lu itu banyak anak-anak bocah yang suka main layangan gitu ya. Akhirnya muncullah ide, Betul. cari distributornya dapat, terus ternyata lu dapat harga yang bisa setengahnya dari yang lu jual, akhirnya lu dapat Iya. marketnya. Tapi karena ini bukan cuma bisnis pivot, bukan bisnis yang lo pikirin bakal jadi sustainable, makanya akhirnya sampai 2 bulan jadi nggak bertahan ya guys ya. Jadi gitu ya, bro. Iya, itu kira-kira gitu Om. Nah, Karena terus gue setelah dimonopoli sama si tukangnya. terus lo akhirnya dagang layangan, apa yang lo lakuin lagi gitu? Apa udah selesai sampai situ terus lo langsung masuk lagi balik ke musik atau apa lagi yang lo lakuin? Di musik tetap gue masih ada ngajar drum. Awalnya by online, tapi gue bilang kayaknya nggak. Memang secara efisien, ya efisien banget. Gue nggak perlu keluar modal. Cuma ya artinya keluar modal ongkos ya untuk datang ke rumah murid. Si murid pun juga mereka bisa daring dari rumah, entah by Private ya? Zoom Lo atau buka by private video school call ya? kalau misalkan satu orang. Ya private drum. Private drum ya? Mm-mm. Nah, itu Nah, lumayan ya, maksudnya jadi bisa bisa nggantiin job offline lo ya, off air lo ya. betul, betul. Ya, alhamdulillahnya bisalah dalam 1 bulan itu cicilan-cicilan mobil Hmm, masih bisa ke handle gitu. handle ya. Nah, terus Walaupun merintis, ya tertatih lah. mm-mm. Tapi Gitu. alhamdulillah lah, akhirnya ya tetap bisa bisa tetap dengan dunianya ya, meskipun harus jadi pengajar, nggak perform gitu. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. lo pertama kali akhirnya setelah proses dari pandemi tahun lalu itu pertama kali job event lo itu apa bro? Yang akhirnya lo balik lagi ke dunia event karena pandemi gitu kan, terus itu lu masih inget nggak titik balik lu itu waktu itu event apa tuh? Titik balik gua di corona itu event. Oh, ada 2 event dalam 1 hari, Jakarta sama Bandung. Jakarta sama Waktu itu Bandung. di Jakarta itu gua event dari Diandra. Oke. Dari salah satu IO hubungin gua dengan prokes ketat pasti. Waktu itu zaman masih rapid Om. Itu Belum bulan apa belum tuh? swab. Bulan apa itu? November Om. Oh, harusnya lu sebelum itu sama gua dulu dong. Yang sama gua dulu dong. Oh iya, iya iya betul. Karena Eh karena yang sama iya iya karena iya iya iya. yang sama gue itu adalah event pertama gue, Bro. Event kita Juli ya Om itu Om Kemenpar ya? Kemenpar Iya, Kemenpark, betul. ya di Grand Savero apa Bogor itu adalah event perdana gue event online ya gitu, dapat dapat perdana event online, sekalinya event online langsung hybrid kan gitu kan. Betul, Ya betul. teman-teman pada main green screen virtualan gitu, terus tiba-tiba kita udah alhamdulillah dapatnya hybrid, jadi kayak berasa kayak bukan lagi apa event Lagi ini. corona. Iya gitu, cuma kayak kita biasa event off air tapi kita streaming gitu, biasanya kan gitu kan dulu kan Iya gitu iya iya kan. iya betul betul betul. Nah, itu tuh event itu Oh berarti iya event iya. pertama lo juga ya? Ya betul Om, itu event pertama gue juga. Itu Ya itu September gue bro, sama September itu. September ya. September atau September itu Juli ya? enggak, karena itu gua buat apa gua ngerjain itu gua ingat setelah gua buat studio itu gua itu Oh iya rilis itu gua betul. lagi usaha gitu, karena memang pas apa gua buat studio itu memang ngebuka rezeki sih gitu, ngebuka banyak pintu-pintu keran-keran jadi dapat event virtualan kan gitu. Nah, salah satunya pertama ya Hmm. yang pertama gue kerjain ya Kemenpar itu. Sebelumnya gue pernah ngerjain event sebelum Kemenpar, tapi eventnya itu nggak berbayar, maksudnya gue nggak dibayar gitu, cuma dibayar nasi goreng Hmm. doang. Jadi kita bikin dummy, Wah, dapat, iya serius itu. Apa kita bikin trial event gitu sama teman-teman streaming, sama teman-teman sound, terus sama IO juga buat apa hmm. ngumpulin beberapa stakeholder sales-sales hotel waktu itu untuk sama-sama kita bikin forum buat mecahin gimana nih ya enaknya
formulasi untuk ke depan nih di era pandemi ini gimana. Akhirnya terus bikinlah kelas gitu. Nah, bikin kelas itu sekaligus gue trial itu. Jadi sekaligus kita nyobain nyetrim langsung tuh gimana gitu, mainin Zoom pertama kali tuh itu. Nah, dari situ akhirnya ketemu banyak apa solusi-solusi sampai akhirnya dapetlah gue itu job pertama Kemenpar. Karena kenapa gue inget banget itu kenapa gue yang dapet, karena vendor sebelumnya, vendor streaming sama show management sebelumnya itu nggak bisa nyolusiin apa yang di mau Kemenpar waktu itu. Nah, terus akhirnya mereka discuss nih sama gue gitu, Mas Yu, gue lihat lu pernah apa maksudnya lu ada studio kan gini gini gini, bisa nggak lu apa mengakomodir yang gue mau dengan munculin gambar ABCDE yang dia mau itu. Akhirnya bisa gue kirimin daminya, contohnya dia mau, ya di situ tuh kerja sama pertama gue itu sama Kemenpar itu. Berarti itu September iya, ya, iya, itu iya, September. iya. Dari situ terus Itu akhirnya event, gimana? itu event kedua deh Om. Sebelumnya Kemenpar juga, tapi Oh di sebelumnya lu udah dulu berarti daerah. ya? Iya, sebelumnya udah Kemenpar dulu, terus COD-nya ganti Om Jo. Nah, kita ketemu di Bogor tuh. Ya. Hmm. Nah terus Lanjut, lanjut. itu apa namanya? Si Kemenpar ini kan tour tuh. Dia roadshow kan, ada beberapa titik sampai akhirnya terjeda dengan PSBB ketat kemarin. Ya yang Kita pertama yang ya. sempet hilang, yang pertama betul. Nah, itu kan lagi jalan, lanjut. Nah, itu di Grand Melia Hotel. Unik kan, di Grand Melia Hotel tuh kita udah lama banget kan nggak pernah event Iya. di situ. Grand Melia Hotel masih masih Tapi bisa itu tuh online, waktu itu. eventnya online juga. Enggak, offline. Offline tuh ya. Offline, offline. Waktu itu launching salah satu apartemen lah gitu. Oke. Nah, dari situ lanjut ke hari itu juga selesai event siang langsung ke Bandung. Bandung itu eventnya besok. Kemenpar. Nah, itu finally kayaknya. Finalnya si event yang Di Roadshow Kemenpar ya. itu di Oke, Menpar situ itu ya. ya di rasionya itu. Dan itu besar Om. Ini ini gitu apa namanya? Grande show-nya. Oke, berarti so far lu ini ya bro, apa nggak lama ya beradaptasi situasinya ya sebenarnya. Artinya lu dari masa sulit yang pas kosong job sampai lu akhirnya Mm-mm. bisa nemuin lagi untuk kursus, terus lu apa namanya sampai akhirnya lu berjalan waktu dengan event online mulai, terus ada offline-nya juga. Berarti termasuk nggak lama sebenarnya ya apa masa sulitnya ya. Dinikmatin sih Om sebenarnya lebih dinikmatin aja sih. Mau gimana lagi? Karena gue Kondisinya ngelihat udah gini, begini. gue ngelihat lo termasuk salah satu talent yang ngejob ya gitu loh. Mm-mm. Di tengah Iya, banyaknya yang talent yang nggak ngejob ya gitu. Apa di antara ya teman-teman yang betul. lain. Gitu. Kuncinya apa bro? Kok Mm. bisa lo dapet job? Kok yang lain enggak? Karena itu juga pertanyaan banyak orang ke gue itu. Kuncinya sama sama pertanyaan banyak orang juga ke gue. Kok lu masih bisa eksis sih di kondisi ini sementara kalau teman-teman mau berhitung artinya gue tahu pengeluaran lu bos gitu. Gue tahu kebutuhan lu artinya memang tidak bisa dihitung. Hmm. Itu kan majemuk ya. Kalau Yeah. kebutuhan manusia itu kan majemuk, beragam lah. Terus gue bilang Bismillah aja, solawatin loh. Solawatin Bener aja. sih. Tapi gue juga Mm-mm. percaya ini sih bro. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai itu juga sih. Ada Insya masa Allah. proses di mana ketika kita sebelum pandemi itu baik itu kita pertama nabung ya, jadi kita jadi punya Mm-mm. tabungan, gitu kan, sehingga kita well Mm-mm. prepare ketika Mm-mm. terjadi hal-hal seperti ini. Kedua, kita udah apa ya kalau dibilang sudah membangun network dan membangun apa sustainability-nya itu dari kemarin-kemarin. Mm-mm. Kalau dibilang nggak berpengaruh, ya nggak mungkin. Pasti pandemi ini berpengaruh buat bisnis kita gitu kan, atau kerjaan Betul. kita. Tapi Mm. kalau kita udah rangkai itu di awal, ini tuh sebenarnya jadi kayak titik balik sih. Kalau gue bilang gitu, karena jujur ya bro,
gue tuh sampai bikin video story kemarin. Jadi alhamdulillahnya itu malah kalau di setnya JT Pro ya, itu kita bisa achievement dalam 1 tahun itu ya setahun biasanya normal. Kemarin normal gitu setahun ya kita bisa achieve gitu target. Kemarin itu kok alhamdulillahnya kita cuma kerja efektif berarti September, Oktober, November, Desember, berarti cuma 4 bulan dalam setahun gitu kan, karena kan yang penghasilan dari bulan Januari, Februari, Maret itu dihabisin, kasnya habis, benar-benar habis itu untuk menghidupi bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu. Jadi yang penghasilan 3 bulan itu kita buat untuk bertahan hidup selama 5 bulan. Sisanya kita cuma punya hidup 4 bulan ini. 4 bulan ini gue profit bro gitu. 4 bulan ini tuh malah gue achievement itu, dan nilai achieve-nya itu 2 kali lipat dari nilai achievement dari 2019 gitu. Jadi kalau orang bilang lu nggak berdampak, yang bohong lah, pasti gue berdampak. Tapi gimana caranya bisa titik baliknya itu bisa lebih, loncatannya lebih tinggi gitu. Itu gue percaya proses pada saat kita menanam pada sebelum COVID gitu. Nah, ketika sekarang udah COVID, ya udah gitu. Kita akhirnya setelah proses kayak gini nih, kita tinggal menikmati apa yang kita tanam kemarin gitu. Itu yang bikin sebenarnya kita bisa bertahan sih. Dan gue ngelihat lo juga kayak gitu kan. Gue tau lah perjalanan lo dulu, ya kan. Ya, kita udah kenal, kita udah kenal lama ya. Kita kan udah kenal lama. Iya betul. Nah, terus gini, lo mungkin bisa share nih bagi ke teman-teman. Strategi lo dalam ngebangun karir lo tuh gimana bro? Sehingga lo bisa bertahan di masa pandemi ini, ya kayak tadi itu, sehingga bisa menanam, terus akhirnya lo menuai sekarang, lo bisa ada di posisi yang bisa punya titik balik keberhasilan gitu kan, untuk bisa melewati masa pandemi ini. Bagi dong, share dong strategi lo. Strateginya sih sebenarnya lebih ke gue adaptif aja dengan kondisi. Artinya nggak bisa lagi berbicara soal hal-hal yang di luar kemungkinan, sama seperti waktu kita normal kemarin. Eksistensi perlu. Gue sempat keluar beberapa kali ya untuk settle karena keluarga. Gue beberapa kali keluar, tapi rasanya memang gue tidak nyaman gitu, tidak nyaman dengan ada beberapa pekerjaan yang gue jalanin. Gue nggak nyaman nih, gue bilang. Nah, Bokin lah akhirnya yang support terus. Ya udah, kamu tetap aja settle di musik. Masa sih di kondisi ini nggak mungkin nggak makan gitu di musik ini, kan banyak cara. Artinya ya benar juga, gue buka ruang les private dengan harga yang kondisi corona. Jadi gue berpikir gini, harga covidnya artinya gini, bukan berarti kita nggak dapat income, tapi paling nggak ilmu itu tidak bisa diukur dengan nominal sampai kapanpun. Iya, benar. Akhirnya gue berpikir ya udah, kalau memang ada yang mau belajar nggak apa-apa, monggo silakan. Toh saya juga punya keahlian yang saya dapat ini kan juga ya, beberapa ada pendidikan yang saya dapat juga dari otodidak, lebih banyaknya bergaul sama teman-teman, jadi belajar musik. Akhirnya ya dari situ berjalan. Di samping itu jualan online itu gue jualan ikan bakar, bukan ikan bakar, ikan laut mentah. Terus ya pokoknya biota laut itu gue jualin melalui marketnya, melalui murid-murid drum gue. Jadi orang tuanya itu kan ngobrol sama gue, mereka juga wawasannya lebih luas. Terus dia bilang nggak apa-apa om, dilanjut aja. Sampai akhirnya gue waktu itu nggak punya freezer untuk penyimpanan barang-barang ini. Dari hasil gue ngajar itulah ada orang tua murid yang mau minjemin dulu. Ya udah gue beli deh nih si freezer ini. Sampai sekarang alhamdulillah Bokin masih jalanin frozen food. Oke, berarti di tengah perjuangan lo itu akhirnya lo jadi menemukan bisnis baru lagi ya? Iya om, betul. Banyak banget yang akhirnya kita pikir kemarin balik lagi nih, jadi mundur.
kemarin kita settle banget, bahkan kita adalah pengkonsumsi kan. Makanan tinggal pesen lewat buy online, datang gitu kan. Mau jajan ini tinggal buy online. Tapi sekarang kita adalah pelakunya. Iya, Yang benar. memang startup itu, wah, kalau dibilang bakar-bakaran duit, konyol ya bahasanya ya. Iya, Di iya benar. kondisi ini kita bakar-bakaran duit, tapi memang startup itu perlu itu, Om. Dan gue Iya. ngerasain seperti yang Om Jo bilang tadi, Hmm. kita yang cuman dapet capek kadang gitu kan, gue harus Iya. ambil malam pulang ngajar, gue nggak balik ke rumah, kadang langsung pakai mobil ke Muara Baru ambil stok-stokan ikan-ikanan sama cumi, kan malam kan mereka turunnya, Iya. jadi gue ambil, gue bawa pulang, baru malamnya gue bikin apa, broadcast, yang mau ikan segar atau segala macam harga di bawah standar udah gue jual. Itu keuntungannya agak-agak ya tipis ya, memang cuman bisa ngebantu lah. Kalau dibilang Om Jo tadi saving, sebenarnya gue udah hancur, imun gue udah hancur tuh karena corona ini, bukan karena imun yang harus dijaga sekarang, bukan, imun gue udah berantakan karena masalah finansial. Stres ya. Di awal, betul, di awal corona banget, hari pertama corona itu hadir di Indonesia, gue lagi event. Waktu itu Hmm. event Rucika di Pullman Hotel. Dan lu tau gak, gue itu baru habis beli alat musik dari Jepang Hmm. yang not total, nggak apa-apa ya gue sebutin ya. Iya apa? Itu Kayak iklan itu kok. Kali itu aja set mau jadi iklan. itu gue beli Taiko. Heeh. Nah, itu budget yang gue punya, istri gue pegang buat modal bangun rumah. Heeh. Itu habis ke situ semua, Om. Karena gue pikir ini bisnis, this is Iya. work gitu kan. Ini adalah pekerjaan kita ya, memang harus Iya. ada modal di Dan awal. harus berani Oke, ya. Dan lu beli, berani untuk jebret, invest gitu kan. aman. Hmm. Latihan segala macam, event lah jalan. Begitu event, hari pertama gue event ketar-ketir karena ada salah satu dancer Jakarta yang terkena COVID-1 dan itu orang Depok. Hmm. Wow, gue bilang. Dari situ langsung bas. Jadi kalau dibilang, makanya ini berurut, akhirnya cerita narasinya berimbang nih. Narasinya berimbangnya jadi mundur jalur ceritanya. Kenapa gue harus dagang layangan? Karena memang gue nggak ada saving. Iya. Artinya nggak ada saving tuh ya, memang di rekening gue tuh dia nggak ada uang. Gitu. Cuma kan nggak usah rame, artinya kita memang nggak perlu teriak ke sana ke sini. Toh kondisinya semua Iya. sama. Dan kondisi Iya. Iya. sekarang kita bingung, dibawa ke suasana yang asli kebingungan. Artinya Benar, bingung benar. gini, kalau kita mau ngomong soal, ini adalah soal kesehatan. Hmm. Ya, nge-freeze nih, buffering. Mm-mm. Ya, sambil nunggu jaringannya Om Endo nih yang lagi nge-freeze. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Jadi ini adalah program terusan dari Ngobras, Ngobrol Ramadan Seru yang ada di ngobras.channel CT Pro. Sekarang kita mau coba ngobras yang sambil kita ngundang lagi ya Om Endonya bergabung sebentar. Oke, jadi kita sekarang pengen banyak ngobrol sama teman-teman pelaku bisnis usaha industri kreatif, nggak cuma IO. Hari ini, malam ini kita mulai dengan talent, dengan Om Endo, percussion, untuk sharing gimana apa situasinya hari ini. Terus kita juga pengen tahu pandangan-pandangan setiap masing-masing orang yang ada di industri kreatif tentang pertama bagaimana caranya bertahan di situasi pandemi. Terus yang kedua, apa kita juga pengen tahu bagaimana perspektifnya tentang PPKM mungkin, tentang vaksinasi mungkin, terus kemudian tentang COVID-nya sendiri gitu. Ini kita belum lari ke sana, tadi masih cerita-cerita sama Om Mendo tentang gimana caranya Om Mendo bisa bertahan gitu. Ini coba kita panggil lagi Om Mendonya, sepertinya belum join. Sebentar.
Jaringannya kayaknya di sana kurang oke. Oke, untuk iya. Kita panggil lagi Om Mendo. Ya Om, Coach, ya terputus ya. Yoi, inilah kalau ini adalah salah satu kendala ya. Salah satu kendala ketika kita event online tuh yang kayak gini nih gitu. Jaringan. Makanya gue selalu kalau ditanya apa sih kendala terbesar ya jaringan lah. Jaringan itu kan pihak ketiga ya yang kita nggak bisa apa eh, bisa tahu nih gimana situasi Iya dan betul. kondisi. Gimana terus lanjut Om? Sorry tadi kan kita keputus jadi lanjut. Iya, pas gue lagi ngomongin soal itu lagi, Hmm? langsung berantakan sinyal. Kayak yang itu ya. Oke, jangan-jangan kita dihack nih. Iya, gue Ini ada bingung Om. konspirasi nih kayaknya ada konspirasi. Artinya eh, apa ya? Kalau mau dibilang gua itu soal COVID, Nah, kita kan dibawa ke sesuatu yang belum tahu nih ranahnya mau kemana dan kayak apa. Kalau gue mau bilang ini soal kesehatan, kita juga bukan orang kesehatan, kita juga nggak bisa bilang ini tapi memang pure lo murni. percaya COVID ada nggak sih Om? Lo sendiri? Gue percaya Termasuk ada yang percaya virusnya, nggak? Tapi termasuk yang gini percaya. pertanyaan gue lo pernah kena? Gue sih ngalaminnya kondisi yang seperti itu, iya, tapi gue nggak berpikir kalau itu adalah COVID karena kerja di belakang komputer hampir 20 jam Heeh. nonstop ya. Ya gue ngerasain mungkin masuk angin lah gitu karena kan di base camp sendirian terus kipas angin ya gue pikir masuk angin sampai malam gitu. Nah istri tuh sempet kemarin ngalamin hal-hal yang sama tuh Om. Kayak hilang rasa terus hilang penciuman gitu. Itu nama penyakitnya apa sih gue lupa tuh, komorbid atau komorbid atau apa lah gitu. Gue nggak Apalagi tahu. hilang Tahu. hilang rasa penciumannya, apalagi pas lagi sayang-sayangnya ya. Gue rasa sih kalau untuk hal itu gue ini dulu ya, gue hold dulu gitu kan. Iya dulu ya. Iya, hold dulu deh untuk kayak gitunya. Kita lagi eh, struggle nih. Ntar kalau udah memang ada titik nyaman baru deh boleh gitu. Nah, jadi intinya kalau lo percaya, tapi alhamdulillah lo belum pernah ya Om ya. Belum Belum, pernah. belum, belum, Nah, belum, belum. Jangan sampai ya. iyalah jangan sampai lah gitu. Nah, terus Hmm. kira-kira dengan sekarang ini situasinya bisa dibilang naik lagi gitu kan, terus semua orang harus vaksinasi. Lo udah vaksin Om? Gua nggak bisa vaksin sih Om kemarin itu. Nah, gua tuh sempet Kenapa nggak bisa? 2 bulan. Ya, jadi November, ya November kemarin. Jadi gue tuh sebenarnya nggak nganggur-nganggur banget ya Om. Hmm? Di November itu gue ada reguleran main percussion di salah satu restoran di daerah SCBD. Oke. Ya itu lumayan karena dalam 1 minggu gue 3 kali jadwalnya, 3 kali terus dan terhenti karena adanya PPKM ini. Dan sempat tempat gue kemarin digerebek, Oke. terus gue Kenapa kok bisa satu digerebek? minggu sekali. Karena ini, karena apa rame? Iya, satu karena rame, kedua katanya melanggar ketentuan Prokes. jam gitu. Oh jam. Enggak prokes sih, Melanggar mereka aturan ketat Perda banget ya. prokes. Dia Aturan Perda. melanggar aturan Perda, betul. Kan Hmm. sekarang kan kesehatan menjadi kriminal. Yoi. Berarti Ada undang-undang karantina coy kan. Jangan macem-macem. itu. Iya, gue ngomong gini nggak berdasarkan data ya, atau gimana? Agak ngeri-ngeri juga sih. Gua Nah, nggak ada temcode-nya lagi ya kan. dan Kali potong akhirnya, orang. dan akhirnya Eh, adalah undangan vaksinasi itu di daerah Ancol. Oke. Ada rumah sakit darurat itu COVID. Daerah Ancol, nah gue datang ke sana sama kru gue. Gue datang Oke. ke sana sama kru gue, dia vaksin ternyata. Dan gue nggak bisa karena begitu dicek
tensi darah. Hmm. Darah gue dalam kondisi tinggi. Terus dia bilang, Pak, tunggu aja untuk 20 sampai 30 menitan deh, 20 menit deh. Waduh, ya wes gitu. Cuma gue agak kira gini kok. Maksudnya gini, ini sih bukannya kritik ya. Gue cuma masukan. Mungkin bisa diterima atau enggak gitu, Om. Kenapa harus tensi aja gitu? Kok belum nggak ada tes darah? Artinya gini, kan kita nggak tahu riwayat penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita yang memang takutnya itu tidak bisa vaksin. Artinya akan menjadi berlawanan gitu kan. Karena cuma tensi doang. Artinya tensi ini kan Yeah. di luar. Oh, cek Yeah. darah tinggi atau enggak. Nah, akhirnya begitu habis cek darah gua nggak bisa vaksin, ya udah gua milih mundur dulu deh, gua bilang ntar dulu deh vaksin. Nah, anak gua Yeah. vaksin kan, si kru gua ini. Setelah vaksin, gue tanya sama dokter, ada efeknya gak waktu itu AstraZeneca? Oh, Katanya AstraZeneca akan ya. mengalami, ya AstraZeneca ya. Hmm. Dia bilang akan mengalami kondisi-kondisi yang memang drop gitu, ada linu, terus ada apa demam. Wah, gue bilang, gue jadi takut bukan karena gue akan mengalami hal itu atau enggak, tapi yang gue takutin gini, kan gue lagi ada reguler. Yeah. Nah, dan reguler itu kan Jumat, Sabtu, Rabu, Jumat, Sabtu. Sementara di vaksin itu gue hari Kamis. Gue bilang Hmm. kalau gue ngalamin kondisi ini, otomatis 2 hari gue akan kehilangan income. Iya, benar. Gitu. Gue realistis aja melihatnya karena memang belum ada pekerjaan yang seperti kita jalanin normal gitu kan. Karena kan kita mikirnya efek samping kan. Efek sampingnya itu yang nanti Betul. takutnya buat kita jadi nggak bisa perform ya kan. Betul Om, gue mikir itu. Ternyata bener dong, si kru gue ini begitu pulang sampai rumah, malamnya dia WhatsApp gue, Om, kayaknya gue ngerasain badan gue yang gak enak, terus kayak banyak semut di dalam dada gue gitu, dia bilang. Hmm. Kayak banyak semut gitu ya, mungkin efek lah dari si vaksin itu gitu kan. Iya, iya. Terus ya udah, gue bilang ya udah istirahat nggak usah nongkrong. Udah tuh, sampai gue reguler hari Jumat sama hari Sabtu, dia nggak bisa ikut. Om sorry om, gue nggak bisa nyeting, dia bilang nggak bisa nyeting alat. Oh ya udah no problem, gue bilang lu jaga kesehatan aja. Gue ngeri juga kan kondisi begini, nanti takutnya malah hal-hal yang nggak diinginkan. Iya dia Iya, bilang gue drop banget nih om. Udah, benar. dia dia balik, dia drop 2 hari itu. Nah hari ketiga, hari Minggu itu gue ada meeting buat salah satu project sama DJ di daerah Taman Mini. Mereka minta gue bikinin musiknya sekaligus juga gue perform main percussion. Ya ada project yang dia pengen lah gitu. Kebetulan dia salah Iya. satu influencer terus jadi DJ juga. Ya udah gue bilang melihat kondisi yang seperti ini nggak ada salahnya kita coba hal-hal yang memang ya orientasinya udah ya kita dapet nih gitu loh, ada pekerjaan, artinya ada aktivitas, orientasinya itu aja dulu. Kalau buat masukan ya mungkin gua rasa Tapi lebih lebih masih penting mana jauh. nih? Kalau menurut lo lebih penting mana nih? Ekonomi atau kesehatan? Dua-duanya sih penting Om, karena setahu gua ya, ini sepengetahuan gua, negara itu akan berantakan kalau 3 aspek ini memang hancur. Pendidikan, agama, kesehatan, juga ekonomi ada di dalamnya gitu. Dan sekarang negara kita lagi tidak baik-baik aja untuk hal ini. Hmm. Karena 3 aspek ini, 3 aspek utamanya ya Lagi bermasalah. Karena kan ini kan Mm-mm. kayak konflik horizontal ya, gitu. Jadi apa? Akhirnya itu berhubungan gitu kan. Dampak dari satu Betul, masalah ternyata bisa mempengaruhi aspek-aspek dan bidang-bidang masalah yang apa bidang-bidang kehidupan kita yang lain, yang akhirnya mm-mm. membuat jadi bukan cuma berkembang ya, buat bertahan aja sekarang ya susah gitu kan, nggak semua orang bisa Betul, bertahan gitu kan. Nah betul, terus betul. eh, apa nih kira-kira harapan lu buat buat yang pertama nih buat stakeholder dulu deh, buat pengambil kebijakan, buat pemerintah, kira-kira PPKM ini efektif nggak sih bro menurut lu?
Banyak kebocoran sana sini. Banyak yang lucu ya. Gua kemarin ngeliat yang viral-viral tuh lucu-lucu semua gitu. Apalagi yang terakhir di TikTok, gua lihat dia ngeblok jalan. Gua lupa tuh daerah mana. Tebet kayaknya dia apa di Kampung Melayu gitu. Dia ngeblok jalan, tapi dia ngebloknya di pom bensin kan. Hmm. Jadi akhirnya dia tutup, tapi orang bisa lewat dari pom bensin, dia keluar lagi, masuk lagi ke dalam jalan raya gitu. Itu yang gue bilang tadi banyak kebocoran, artinya eh ya banyak hal-hal yang jadi terlihat gini loh. Ini memang ditutup PPKM lah ya, ada pembatasan wilayah. Tapi ada jalur lain gitu. Artinya kalau dibilang ada jalan tikus, ntar gue mikir kasihan tikus mau lewat mana. Kalau Iya. kita juga manusia masih ngambil jalan tikus, Tikus kasihan lagi tikus mau lewat mana disalahin, nih. ya kan? Siapa aja disalahin gitu kan? Sama nih kayak salah bantal Salah kasusnya. bantal aja. Aduh, iya, leher gua sakit banget bangun tidur salah bantal, bantal yang disalahin coba. Padahal tidurnya nggak bener. Ya jadi kalau kata gue sih dibilang efektif, ya mudah-mudahan ini menjadi efektif dan menjadi akhir dari semuanya Ya amin ya. setelah Kita dibuka berharap kayak besok. gitu Oh, sih. oh. Betul Om. Tapi Karena menurut lo mitigasinya udah benar nggak sih bro gitu dengan kondisi ya kalau gue bilang nih buah si malakama ya memang jadi pemerintah itu kesian juga gitu kan, bingung juga gitu kan. ya. eh, Antara ditutup itu nanti rakyat nggak bisa makan, masyarakat nggak bisa makan, kita pun semua jadi nggak bisa kerja gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau nggak ditutup juga angkanya juga nggak selesai-selesai dan kita pun juga punya apa kekhawatiran yang sama ya. Apalagi kayak gua kemarin, alhamdulillah sih nyokap sama adik gua udah negatif ya. Kemarin tuh sempat Mm-mm. positif. Terus ini anak gue lagi proses, lagi masa penyembuhan. Jadi tinggal mau tes lagi PCR. Tapi alhamdulillahnya sih kondisinya udah baik-baik gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang Alhamdulillah. ya mengkhawatirkan Iya gitu ya, loh. Jadi artinya tidak komorbid ya. ya gitu dan ya itu kalau gue dibilang percaya apa enggak, gue percaya ya karena sekarang keluarga terdekat gue udah banyak yang kena gitu kan di Mm-mm, mm-mm, di dekat gue gitu yang gue mm-mm, sayangin gitu kan. Terus mm-mm. kalau dibilang itu dari sisi percaya atau nggak percaya gitu. Terus dari sisi apa ya? Dari sisi penanganan gue bilang ya memang sulit sih gitu di situasi hari ini tuh Iya. sulit sih. Pemerintah juga sulit gitu untuk bisa mikir mana yang tepat gitu ya buat buat ngambil kebijakan gitu. Cuma gue kemarin sempat bikin postingan tuh, mungkin lo nanti bisa lihat di Instagram atau di Facebook gue. Hah? Gue kemarin sempat sumbang saran gitu kan ke stakeholder kita lah, asosiasi atau mungkin komunitas atau forum gitu bahwa eh, vaksin ini kalau bisa vaksinasi ini yang gerakin teman-teman IO lah gitu karena kan kita lihat banyak di beberapa tempat itu yang chaos ya kan banyak di beberapa tempat Betul. itu yang nggak berjalan semestinya gitu. Nah, yang tahu Betul, manajemen betul. sistem tentang event itu udah pasti teman-teman IO gitu kan. Nah, Mm-mm, mm-mm. terus gue kasih saran juga bahwa harus ada stage, harus ada panggung gitu loh. Kenapa panggung itu bukan cuma sekedar entertain di situ, tapi juga ada LED yang bisa memberikan banyak informasi tentang antrian, ya kan. Terus nanti di sela-sela performan itu ada apa pengumuman kayak orang kawinan kan biasanya itu kan MC-nya ngasih tahu Mm-mm. nih. Habis gini keluarga Bapak Tejo, habis gini keluarga Bapak Bambang foto gitu kan. Betul. Nah, ini juga Rundown lah ya. iya, jadi itu kan bisa buat informasi juga. Jadi informasi itu nggak cuma sekedar apa bentuknya gambar, tapi juga bisa di announce gitu kan. Bentuk apa Betul. audio gitu. Selain itu panggung itu juga bisa menjadi sarana buat ngilangin stres, bro. Gitu loh. Sekarang ini kan Mm-mm. orang tuh pada stres ya. Kalau gue bilang yang sakit itu sekarang banyak loh. Bukan cuma fisik, tapi juga dompet kita sakit, ya kan? Mental terlebih. Mental kita sakit, psikis kita sakit gitu. Nah itu Betul. tuh butuh gitu hiburan, entah itu stand up comedy, entah itu musik, entah itu dancer, entah itu lu percussion ya semua talent lah, entah itu badut, sulap gitu kan. Karena Mm-mm, kan mm-mm. yang datang ke vaksinasi ini kan masyarakat luas yang punya latar belakang beda-beda,
dan tingkat kegemarannya lain-lain gitu loh. Jadi alangkah baiknya ketika itu program ada hiburan sehingga bukan cuma masyarakat, bahkan teman-teman di nakes pun yang standby itu juga merasa happy ya, kerjanya enjoy gitu. Mereka bisa sambil nyanyi gitu kan. Jadi apa imunnya mereka pun juga jadi lebih baik gitu loh. Ya kan? Iya, yang pasti tetap dengan prokes yang ketat lah ya. Bener, dan yang pasti kita jadi ada Dijalankannya. kerjaan bro, ya kan? Jadi ini juga Itu. program vaksinasinya juga punya dampak juga nih buat kita gitu loh. Jadi Gue setuju tuh Om, solusi, campaign kayak gitu Om. Setuju iya kan banget jadi campaign solusi kayak kan? gitu. Kan jadi Iya, solusi betul. juga. Kita pun divaksin, kita pun sehat, tapi dompet kita juga sehat nih anak-anak event gitu, karena kita kerja juga. Ah, Iya kan? Ya kan? betul, Gitu betul, loh. Jadi betul. itu Itu namanya win-win terobosan tuh. solution, ya kan? Win-win solution Win-win gitu. solution, betul. Iya loh gitu. Ah terus apa Betul, betul. ke depan rencana lo apa bro? Ke depan rencana gua lagi enjoy di bikin musik nih Om. Karena kebetulan memang kerjaannya lagi nggak ada ya, PPKM. Ya gua coba deh awalnya nepis ragunya gini. Apa ya yang bisa gue kerjain tapi yang masih berhubungan dengan bidang gue. Hmm. Gue coba bikin musik aja. Coba bikin musik, nanya-nanya sama teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia itu. Terus gue coba bikin dengan hayalan yang gue punya, dengan ide-ide yang gue dapat sendiri. Artinya tidak ada intimidasi dari sana sini. Gue coba aja bikin bebas aja gue bikin. Sampai Ya. gue buang deh ke story Instagram. Kadang beberapa kali gue bikin story Instagram kayak tadi juga. Terus status WhatsApp. Circle-nya gue masih di status WhatsApp aja deh gitu. Belum berani publish kemana-mana. Dan ternyata Gayung bersambut. Ada beberapa teman-teman dancer yang suka. Dan mereka coba buat bikin. Coba deh bikinin. Ya gue bikin aja. Gue lempar ke dia. Dan ternyata itu, ya inilah Om yang gue bilang tadi. Kita bisa melakukan apapun kalau memang kita mau dan tepis ragu. Dengan kondisi masa ya sih nggak jalan. Alhamdulillah loh, ada beberapa income yang masuk ke gue, akhirnya gue dihargai dengan nilai itu gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ada dan lu jadi bisa juga ngasih apa ya ngasih inilah, ngasih semangat juga, ngasih motivasi juga gitu loh. Jadi Betul. apa memang di kondisi sekarang ini kita harus kayak gini sih, banyakin ngobrol, banyakin sharing gitu kan. Kenapa? Kita butuh temen ngobrol sebenarnya bro, karena kan semua pada di rumah masing-masing ya. Orang Indonesia itu kan Betul. culture-nya nongkrong, culture-nya ngobrol gitu kan. Kita ngobrol, sharing gitu kan, satu sama lain. Terus tiba-tiba karena pandemi, culture-nya hilang dong gitu. Kita akhirnya jadi nggak bisa nongkrong lagi gitu ya kan. Nah, terus lewat yang kayak gini nih, yang sebenarnya ini bisa jadi spirit juga buat teman-teman semua, buat semangat juga, mungkin juga apa bisa jadi sarana untuk membuka pikiran juga ya kan. Mungkin ada yang stuck nih, kan bingung nih, gak ada ide apa segala macam gitu. Makanya gue kenapa bikin kayak gini ini sebenarnya juga salah satunya itu gitu loh. Dan mungkin ada yang mungkin punya aspirasi yang pengen disampaikan gitu kan. Iya, ini media komunikasi dan silaturahmi sebenarnya. Nah, kita manfaatin teknologi digital platform buat kita sama-sama bagi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Ini gue buka sesi pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya ke Om Endo nih, Endo Percussion, apa teman-teman yang join ini keluar masuk soalnya kan. Nggak bisa nge-track juga gitu. Tapi ada yang apa nyapa tadi ada Bang Ican tadi Indopro Medan. Iya, kita nggak sempet sapa-sapa nih, halo Bang Ican. Keluar masuk jadi susah nge-tracknya di sini. Om, gue ambil casan dulu sebentar ya. Boleh. Boleh, bentar. Sambil gue ngomongin ke yang mau nanya, boleh nanya-nanya aja sama Om Endo, mungkin pengalamannya gimana caranya Om Endo bisa bertahan
di situasi hari ini, khususnya buat teman-teman yang kerja di industri kreatif, di industri event. Jadi Ngobras ini adalah ngobrol asik yang sengaja di konsep untuk kita sharing gitu. Jadi nanti akan banyak beberapa narasumber yang akan diundang ke program Ngobras ini yang berhubungan dengan dunia industri kreatif pastinya. Dan itu banyak ya gitu. Kita mulai dari talent dulu, dari Om Endo sebagai percussion, talent performing. Terus nanti mungkin ada MC mungkin, nanti mungkin ada dancer mungkin, nanti mungkin ada anak band, terus nanti mungkin juga ada manajer artis, kru, freelance, anak show manajemen, floor manajemen, terus rental sound mungkin, rental LED, rental lighting, terus kemudian nanti ada owner bahkan mungkin gitu, owner dari IO, owner dari agency, owner dari talent management gitu. Kita mau coba ngupas sih dari perspektif masing-masing, pendapat masing-masing tentang pandemi ini gimana cara mereka bisa survive. Bahkan beberapa gue lihat ada yang sukses gitu. Gimana cara mereka bisa sukses, sehingga mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk bisa seperti mereka ada pertanyaan atau mungkin akhirnya ngebuka sinergitas baru, ngebuka networking sehingga teman-teman bisa bekerja sama gitu di situasi sulit hari ini. Atau mungkin teman-teman juga mau mencurahkan aspirasinya. Karena nanti juga besok malam kita juga ada live. Kebetulan juga kalau besok bintang tamunya ketua dari bisnis forum ya gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin juga ada tanya tentang gimana bisnis forum dunia event bisa memberikan dampak untuk banyak pekerja-pekerja kreatif di dunia event ini gitu. Oke Om, kita lanjut Om. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya, nanti teman-teman akan cek kalau ada yang nanya gitu. Iya, kita lihat di forum Q&A-nya belum ada. Belum. Soalnya masih banyak yang keluar masuk gitu. Ininya gua hilangin tadi. Soalnya muka lu jadi nggak kelihatan, Bro. Event terdekat apa, Om? Event terdekat besok hari Minggu. Wah, alhamdulillah. Hari online, Minggu. Masih. Online, ada ulang tahun rumah sakit. Di rumah sakit sih. Gue banyak yang postpone, Bro. Bulan Juli itu harusnya gue ada 7 event. Itu 6 ya, itu postpone semua. Ada yang ditunda jadi bulan Agustus, ada yang di cancel malah. Ya udahlah, mau gimana? Iya sama. Gitu. Ada Om Juana. Om Juana. Halo Om Idola. Halo Om Idola. Oh Idola. Yoi. Emang Om Endo ini idola dari semua orang nih. Ada yang mau ditanyain nggak Om? Mumpung ada Om Endo nih di forum malam ini, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain aja, kita ngobrol bareng. Ini santai aja. Kayaknya pada nyimak ya Om. Pada nyimak ya? Pasti pada nyimak ya. Obrolannya apa sih? Ini tuh obrolannya tentang bagaimana cara kita bertahan di situasi pandemi hari ini. Jadi sharing-sharing gimana waktu dari mulai tahun lalu sampai dengan tahun ini bisa survive. Terus pandangannya tentang PPKM, pandangannya tentang COVID-nya sendiri, pandangan tentang vaksin gitu. Jadi teman-teman boleh kalau mau ada yang mau ditanyain aja. Itu kita nggak ngebahas tentang terutama mengenai job. Yoi. Kalau ada yang mau ngasih job juga boleh juga tuh. Ya. Kita kan pasukan lagi pasukan ini nih, nganggur nih. Main di Wisma Atlet juga nggak apa-apa. Nah, tuh. Pakai APD. Pakai APD. Iya. Kan bisa menghibur para pasien ya kan? Pasien kan udah ada kan Om kemarin kan sempat viral kan di TikTok juga, di Instagram TV juga tuh yang angklung ya itu ya. Mereka iya. Ini ada siapa aja di sana? Ada Mas Juana, ada Mas Faiz sama Mbak Marsyanda nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain tanya aja apapun.
Boleh, silakan ditanyain tentang Mas Endo nih. Mas Endo ini apa? Percussion. Karena ada yang mau nanya, Mas kalau kursus di tempatnya Mas berapa harganya gitu? Di mana lokasinya gitu kan? Betul. Yang penting niatnya dulu kalau saya. Berapa bro? Gue tanya nih, berapa? Les di lo berapa? Les di gue tuh gue nggak matok kalau memang mampunya seapa, terlebih lebih ke ini, lebih ke kemauan sih, lebih ke kemauan. Lebih ke kemauan. Tapi Iya, gini bro, kemauannya dulu aja. kalau les di tempat lo itu harus punya drum nggak sih? Enggak, gue siapin ada drum elektrik. Kan? Mau apa? Berarti lo Mau ini ya, perkusi di sebelah itu ada. biar itu sekalian itu ya studio rekaman ya bro tempat lo itu ya. Kalau dibilang studio rekaman sih belum ya, Om. Soundnya masih mental-mental karena gue belum pasang itu. Abang gue juga belum mempersiapkan waktunya. Cuma Oh, untuk sekedar guide heeh. eh, yang guide instrumen melalui kabel udah bisa Hmm. gitu. Tapi kalau vokal masih reverbnya masih tebel banget, susah ngeditnya. Bisa ngeditnya ya. Mm-mm. Tapi kalau buat demo-demo aja bisa dong. Ya demo-demo aja bisa. Bisa dong. Tuh, jadi Di mana operator bro? gue lah. Di mana itu Di daerah mana? Depok, Depoknya di mana? tepatnya sih sebenarnya gue tuh bisa dibilang Depok, bisa dibilang Cibinong ya. Karena perbatasan ini Kali Mulia, Depoknya tuh Hmm. gue tepatnya di Pondok Rajek. Oh berarti Pondok Rajek kalau Kali dari Mulia. Depok masuk dari GDC ya? Betul, betul. Oh, masuk dari Grand Depok City, terus ke arah, ya ikutin jalan aja yang mau ke arah Cibinong. Mau ke arah Pasar Arjuna. Pucung. Dari Grand Depok City depannya. Deket 3, nggak jauh Oh dari iya, Ibu Rini. di situ ya. Mm-mm. Nah buat Mm-mm. teman-teman yang mau les nih, les drum, buat ngilangin stres, ya kan? Iya, Sambil betul. Datang sini, datang ngejam. ke situ. Kalau tarif, masalah Dan, tarif negotiable, ya kan? Negosiasi bisa langsung betul. Negosiasi. bisa langsung dinegokan berapa biayanya untuk les di tempat Indo Percussion. Iya, Itu ada yang kita nanya sama-sama tuh dari belajar. Faiz. Ada yang nanya nih, Faiz 08. Apa aja sih yang diajarin kalau ikut les? Pak Om, Apa aja yang diajarin? Ya, pasti rudimen lah. apa itu? Standar. Gimana tuh? Ya, 88, 16. Terus cara megang stick yang baik dan benar. Gimana sih cara pegang eh stick yang benar tuh gimana? terus Gini ya. fingering. Bentar ya, ada contohnya. Oh, ada. Gue ada Nah, stick nih kayaknya. contohin nih. Ini semampu dan sepengalaman yang gue dapat ya. Hmm. Artinya cara megang stick yang baik dan benar tuh sebenarnya 2 jari ini, telunjuk dan jempol. Baru ini Hmm. ditutup sama ini. Gitu. Ini ya, berarti Nah, gitu. ya nih gue pinjemin om sticknya om. Anjay. Jauh ya. Virtual, virtual. Virtual ya. Betul betul. Wah, padnya nggak ada. Oh, pakai ini aja nih. Ini contoh padnya. Misalkan gini ya, sama. Kan sekarang lagi pandemi, COVID, lesnya itu online atau offline. Nah, tadi kita sempat ngomongin ya om ya. Bentar ya, Hmm. dijawabnya ini dulu nih. Ya. Cara megang stick yang baik dan benar tuh kayak gini gitu kan. Oke, Om di capture nih om, di capture nih om. capture. Oke, sekarang lagi. Hmm. Oke. Ini kan cara megang stick yang baik dan benar gini ya. Nah Hmm. ini 3 jari ini untuk fingeringnya. Hmm. Artinya memang dia tetap 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 ikut untuk ini kan buka ya. Ya. Ini tutupnya gini. Set. Jadi begitu dibuka dia gini, tutup gini. Oke. Gitu. Karena apa fungsinya? Jadi begitu kita mukul, Hmm. kita tidak gini. Ada banyak drummer atau teman-teman main perkusi. Kadang kelingkingnya suka nggak apa ya?
nggak terasa saat main mereka gini gitu. Gitu tuh. Si Oh Keriting iya, tuh, ini ikut ya. padahal harusnya gini. Jadi pas saat main ini yang bergerak adalah ini pergelangan tangan dan ini semua berkumpul di ujung stick ini. Ini tetap powernya ada di sini. Seperti Oh, ngetuk pintu. Nah, gitu. oh, oke 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 oke. Oke. Jadi saat mainnya nanti akan, Nah, nah, dia tidak akan berubah, tidak akan lari kemana-mana. Karena ada markas setik biasanya. Suka ada iya, di senar drum. Ini nggak apa-apa ya, Mei? Jadi gue kasih tahu nih. nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi biasanya di senar drum itu suka ada lakban atau hitam, warna hitam gitu kan, ditaruh di tengah-tengah. Itu sebenarnya fungsinya adalah markas setik. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, mainnya di sekitar situ. Hmm. Gitu, makanya harus gini. Kalau untuk marching band dia V bentuknya. Kayak Oh, gitu. kalau marching band dia gini ya. Dia V. Jadi misalkan gue contoh pakai kursi, kelihatan nggak? Segini lah ya. Oke, Nah, ya jadi sekitar. gini V gini. Dasar yang pertama kali kalau baru ikut drum sama gue, ini tidak harus melulu main baca not atau apa, karena gue juga nggak terlalu pandai, terbata-bata juga membaca not itu. Partitur ya. Langsung ke praktek aja. Langsung ke praktek aja, udah cara megang stick yang baik dan benarnya sudah, Hmm. ya tinggal kita praktekin aja, yaitu 88-16. Maksudnya 88-16 adalah 8 kanan, 8 kiri, 16 kanan. Itu dasar. Itu Begitupun dasar ya. sebaliknya. Ya, kiri 8, kanan 8, kiri 16. Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus itu? Kan gue pengen main drumnya yang cepet gitu kan, yang bisa main drum seperti kebanyakan teman-teman profesional. Iya, tapi memang didasari dengan hal itu. Karena 8816 itu untuk melatih saraf tangan kanan dan tangan Gemes kiri. ya. Betul. Jadi biar powernya ada di sini semua. Kalau kita mau main langsung yang ya yang nggak didasari, artinya tidak ada pondasinya, pasti Iya. akan berantakan. Jadi Benar memang benar. harus ada pondasinya. Pondasinya itu di 88-16 tu wa ga pat ma nam jupan. Tu wa ga pat ma nam jupan. Dan posisi tangan biasanya kalau baru mereka lupa nih Om, Hmm. tidak pada posisinya. Kadang tua, nah kirinya di sini. Tua gapat manam jupan. Oh iya. Tua, nah kanannya lepas lagi. Iya. Harusnya enggak. Mereka harus tetap Latah ya. standby. Latah gitu kan. Betul, betul. Gini, baru ini. Dan tingginya nanti, itu step-stepnya. Nanti tingginya juga akan kita ukur. Kalau baru masuk ikut kelas, ya pasti berantakan, kirinya akan jauh sama kanan. Iya. Benar. Eh, Banyak orang nanya, nggak bisa, bisa. Saya juga sama, dulu nggak bisa, tapi sekarang bisa. Karena memang power eh, ayunan bisa suara sound kanan dan suara sound kiri itu sama karena memang tinggi rendahnya itu. Oh, oke. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Dari 8816, setelah 8816 sudah aman dengan tempo dari mulai 50 sampai 100 sudah bisa, sampai 200 mungkin udah aman. 8816-nya artinya jari-jari ini sudah aman untuk nggak lari kemana-mana. Markas sticknya juga udah baik dan benar, kita di satu titik nggak pindah-pindah. Baru nanti lari ke diddle namanya Om, atau Hmm. double stroke, bisa dibilang double stroke. Nah ini nih, double stroke ini sebenarnya kunci dari semuanya. Double stroke itu kan di ini ya, Hmm. tu wa ga pat ma nam jupan. Kalau 8816 tadi kan tu wa ga pat ma nam jupan, hanya satu tangan. Kalau Iya. sekarang satu tangan tapi dua ketukan, tu wa ga pat ma nam jupan, tu wa ga pat ma nam jupan. Lanjut, misalkan sudah lancar, dengan tempo yang lebih cepat,
Wih. Nah, Mantap, mantap. biasanya setelah itu Ah, murid-murid yang masih tergolong anak-anak ya, ah. mereka sudah merasa ini tuh, sudah merasa jumawa gitu, sudah merasa oh bisa nih, langsung om cover, Tapi itu kan om olahraga juga cover. tuh. Ya kan jadinya Iya betul, betul, bisa menaikkan imunitas ya kan sehingga kita di betul. kondisi sekarang nih bagus gitu kan. Olahraga ya Betul, kan? Olahraga juga itu. betul. Dan Oke, kebetulan memang base camp nggak pakai AC, jadi keringatnya akan berlebih kita dan itu lebih, pasti lebih enak. luar biasa ya. Nah, tadi yang jawab pertanyaan dari Marsyanda tadi tuh. Ini lagi apa kayak gini nih private lesnya offline apa online ya? Kalau saya, kalau mau dibilang online atau offline, ini juga masih belum terpecahkan. Yang tadi Hmm. saya bilang, secara efisien, ya memang efisien. Kita dari rumah masing-masing, tidak perlu jalan, tidak perlu ongkosan. Artinya lebih, worry-nya tuh lebih, khawatirnya tuh lebih rendah. Tapi Hmm. secara efektif, sama sekali tidak. Itu Mbak Marsanda. Iya, benar. Efektivitasnya itu yang kurang. Tapi Ya, kalau betul. seandainya nih Mbak Marsyanda nih dia mau les nih kira-kira untuk sekarang bisa offline apa online Om? Aku sih lebih senang offline ya, Offline ya? dengan Dengan kekuatan prokes ya? apa dengan prokes yang penuh, lebih senang offline aja. Artinya kalau memang kita saling percaya virus itu memang benar ada, tapi kita bisa ngejaga, ya udah offline aja. Kalau toh memang Oke. offline ini kita juga tidak langsung bersentuhan, artinya tidak ada Ada greeting, sentuhan lah. misalkan datang, ya nggak ada sentuhan, no problem, Oke, gitu berarti buat dibanding Mas online. Anda tuh kalau misalnya mau les itu bisa apa offline langsung. Om Do membuka untuk offline juga dengan protokol Iya, kesehatan yang ketat pastinya. aku Nggak datang ke rumah dengan bawa private juga perangkat bisa ya? drum elektrik. Mm-mm. Oh, bisa offline Biasanya aku juga. datang ke, Jadi bisa iya, datang ke rumah juga nih, disamperin iya langsung. betul. Karena Harganya lebih sama nggak? efektif, Om. Harganya sama nggak? Harganya paling nanti hitung-hitungannya aku buka di sini atau gimana? Iya, kalau Gak misalnya di apa-apa. iya kalau misalnya di rumah sama di dia samperin itu beda berarti ya harganya ya. Iya, betul Om. Kalau aku datang ke rumah apa? Ke rumah murid lah, artinya ke rumah temen, jangan bilang murid ya, nggak enak aku kesannya kayak gimana. Sama-sama belajar soalnya. Kalau aku datang ke rumah temen untuk belajar, biasanya itu 250.000 dan itu jamnya aku nggak patok, semampunya dia dan seenjoynya dia. Gitu. Oke, 250.000 paket gitu ya berarti ya untuk satu kali pertemuan ya. Betul, di luar makan, di luar apa ya disebutnya kalau kalau kita di event tuh di luar konsumsi lah. Gitu. Itu short time apa long time tuh? 2,5 tuh. 2,5 sebenarnya mau dibilang short time, hayu, mau dibilang long time, ayu. Karena akunya Oh, juga enjoy, mauan, om. mauan. Mauan ya. Betul, lagi gampang, soalnya lagi gampang. Secara waktu juga kan lagi gampang. Jadi dia pengen keluar aja gitu dari rumah. Iya, biar keluar dari rumahnya terus gue dapet duit. Ya, biar refreshing juga Nggak, ya bro ya. iya, refreshing, ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada wawasan baru yang kita bisa dapat yang kita nggak tahu. Iya, Ya benar. lebih asik gitu. Dan Oke, waktunya tidak ditentukan. Catatannya itu, note-nya adalah aku tidak menentukan waktu harus 1 jam. 1 jam. Nggak gitu. Minimal jenuhnya orang itu berapa sih, Om? Kalau buat anak-anak itu 2 jam ya biasanya. Ya, biasanya 2 jam sih. Dua Dan jam. ini aku ada pengalaman ya, Om. Pengalaman-pengalaman yang lumayan cukup menggelitik ya. Pernah Hmm. ngajar anak-anak yang maaf artinya anak-anak luar biasa ya. Ah, Oh, mereka memang tidak pernah membuat satu wacana sama kita, tapi dia membuat itu, membangun wacana itu. Kayak aku pernah cerita, ini lucu sebenarnya menggelitiknya kayak gini. Aku lagi ngajar, terus dia bilang, Om, aku mau main bass. Loh, kita sambut dong. Oh ya ya. udah, itu bagus. Aku bisa ajarin loh. Terus dia diem. Hmm. Aku jadi Superman dong, Om. Loh, iya sih. Ya udah akhirnya
Ya Gue karena dia pikir punya tadinya tuh yang imajinasinya sendiri, iya, bro. Dia punya betul. imajinasi Gue sendiri, bener. gue pikir tadinya dia akan main bass ya. Berarti kan kawin dong bass sama drum. Lebih bagus kalau lu bisa main bass, bisa main drum. Jadi lebih cepet nih Iya. nalarnya. Toto sama dia setelah aku bisa main, aku mau main bass. Oh ya udah, aku sambut dong. Oh ya udah, itu lebih bagus. Ayo Hmm, aku ajarin gitu misalkan. hmm. Akhirnya dia putus sampai di situ, diem. Gua nunggu dong. Ada apa lagi nih? Apa dia mau ngambil bass atau terus? Aku jadi Superman. Oh my god. Sama pas lagi ngajar, kan gue agak repot gitu kan jongkok ngurusin pedal pedal drum gitu kan lagi gue rapihin, tiba-tiba setik gue masuk ke dalam lubang, sorry, pantat gue. Buset. Dia main sodok sok. Anjay. Renyah itu rasanya, bro. Bener om, sama ini deh, gue harus bisa persuasif sama Ya, anak-anak murid gue itu, ya. lebih ke gadget. Mereka kan biasa game online Hmm. dan lain-lain. Nah itu gue kadang gini, ngajar harusnya jam 3 sore, gue udah datang jam 2. Setting alat kru, sampai gue tetap bawa kru Hmm. karena dia bagian dari gue. Kalau sumpamanya hal yang terkecil aja dia nggak ikut, kasihan Hmm. Hmm. gitu. Jadi gue nggak tinggalin. Jadi nilainya gue bilang beda, tapi mau gak dia, no problem, ya udah, yang penting fun, kita masih ada kerjaan om, ya udah jalan. Ya. Nah, jadi begitu gua udah setting alat, udah siap, gua udah bikin materi buat hari ini, bikin apa aja gitu kan, ngerjain apa, pukulan apa aja. Tiba-tiba dia main gadget sampai 1 jam karena lagi apa namanya push rank gitu. Gua kurang paham karena gua nggak main gadget. Dia lagi push rank. Om, aku push rank dulu ya. Ya udah. Istilahnya ya. Paham Iya, lah ya, kita bukan gamer ya kan. paham. Iya, kita bukan gamer. Gue bilang enggak ya, gue nggak ada waktu deh buat gamer. Gua bilang. Ya, kita buka sesi pertanyaan lagi ya. Kalau Lagi ada yang mau kondisi. nanya, boleh nanya-nanya nih teman-teman. Tuh, apa tuh? Sebelum kita tutup sesi sharing Om kita. mungkin nanya tuh om, om bisa ngajarin main apa aja? Oh iya benar. Apa tuh? Bisa ngajarin Iya. apa tuh? Dokter cinta lah. Asik. Bisa mengatasi apa ya, tinggi badan. Karena gue sendiri nggak tinggi. Bisa om bisa ngajarin main apa aja? Yang gue bisa alat pukul, kesenian tradisional, gendang, bisa perkusi ya, masuknya ya djembe dan Hmm, lain-lain. Gitar bisa dasar, oke. keyboard bisa dasar Oke. gitu. Terus om, Macaca, tante Ada les Macaca, vokalnya nggak? om om do ada les vokalnya gak? Oh, les vokal ada, cuma bukan aku yang ngajar. Kenapa aku nggak nyanyi? Karena aku main drum. Dan kenapa aku main drum? Karena aku nggak bisa nyanyi. Simple ya. Gitu. Jadi Simple. lo kalau disuruh main drum sambil nyanyi gimana, bro? Bisa, bisa. Gue main gitar sambil nyanyi juga sering, bikin-bikin cover gitu. Cuman nggak sebagus itulah. Tetap pakai apa namanya, aplikasi itu loh, Iya, iya. autotune. Tuntun biar 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 nggak ini ya. biar nggak belok tuh Biar soundnya. nggak belok nadanya. Iya. Oke, bro. Sekarang kita sebelum Ya. penutup, kita balik ke tema bertahan kita di tengah pandemi. Kira-kira Oke. pesan lu buat temen-temen nih apa nih? Supaya bisa tetap survive, tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Apa pesan-pesan lu, bro? Pesan-pesan gua buat teman-teman yang bisa survive sebenarnya ini lebih ke gue pribadi sih. Kalau gue pribadi, gue tepis ragu dengan kondisi yang mungkin gak sih kita bertahan. Kalau gue sih lebih berpikir mungkin aja. Kalau buat teman-teman nggak bisa kita pukul rata harus sama seperti gue, karena kan kebutuhan kita beda-beda. Kita memang punya cerita hidup yang sama, tapi bukunya beda-beda. Bener. Mm-mm.
Kalau buat teman-teman yang memang harus keluar dari kapal besar dan harus naik sekoci kecil-kecil untuk demi bertahan hidup, gue lebih salut dibanding lo hanya meratapi kehidupan ini, lebih daripada lo harus ketemu dan kita nongkrong yang ada cuman ngeluh, 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 ngeluh. Kalau gue nggak mau begitu. Ayo kita buat sesuatu. Apa nih yang bisa kita manfaatkan dari kondisi ini gitu. Benar. Banyak Sama kayak belajar. benar sih. Sama kayak gue ngelihat ada penurunan kualitas ya di sekolah kita hari ini gitu. Kayak zaman kita dulu kan perasaan ada ranking ya bro ya. Sekarang itu, sekarang itu kan nggak ada ranking karena alasan parenting parentung parentong itu loh. Yang katanya kalau apa orang apa atau anak yang dipaksa, dipressing untuk menghadapi apa kompetisi itu akan jadi stres, akan jadi begini. Tapi menurut gue itu malah ngebuat mereka jadi punya mental yang cemen gitu loh. Jadi mereka nggak punya mental fighter. Makanya akhirnya efeknya adalah anak-anak sekarang ini lebih suka sesuatu yang instan, lebih suka sesuatu yang gampang, yang mudah, tinggal minta gitu kan, nggak mau berjuang bisa mendapatkan sesuatu karena nggak diajarin untuk mendapatkan sesuatu lo harus berjuang dulu, lo harus ranking dulu. Kalau kita dulu kan lo mau sepeda baru nih, mau PS, ya udah lo harus ranking satu dulu, ya kan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak kan, gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang kan ya nggak ranking, nggak ada ranking gitu. Jadi akhirnya minta ini, minta ini, ya udah dibeli-beliin aja gitu. Dan akhirnya ngebuat anak-anak itu manja segala macam. Jadi efeknya tuh di situ. Gitu. Makanya ketika pandemi ini benar-benar seleksi alam, semua orang diuji. Semua orang diuji untuk gimana caranya bisa bertahan, ya kan? Nggak boleh cengeng, nggak boleh manja, ya kan? Kita harus benar-benar fight gitu kan. Tapi kita juga jangan terlalu untuk itu untuk masalah ekonomi ya. Tapi kalau untuk masalah kesehatan, kita justru harus aware gitu. Artinya ketika ada sesuatu rasa badan kita nggak enak, jangan kita langsung pikir paling ini cuma sakit biasa karena kan kita nggak tahu itu virus apa enggak gitu. Jadi kalau udah rasa nggak enak, udahlah kita langsung minum obat aja, istirahat, makan yang teratur supaya nggak makin drop dan itu membuat badan kita makin lemah gitu kan, sehingga si virus itu yang kita nggak tahu itu ada apa enggak jadi berkembang di badan kita kan. Itu yang salah dua sisi yang berbeda. Dua sisi mata uang yang berbeda ketika kita melihat sudut pandang dari arah kesehatan sama dari arah ekonomi gitu. Oke, pesan terakhir Om sebelum kita tutup. Pesan terakhirnya buat teman-teman, tepis ragu deh, itu aja Om. Pasti tepis bisa ragu ya. Ya buat aja dulu, coba aja dulu, masa ya sih nggak ada hasil dari sesuatu yang kita buat. Benar tuh. Keren. Kata-kata Om Jo tuh memotivasi semua tahu di statusnya dia tuh. Gue sering chat atau gue pamit, Om, gue bagi kata-kata lo jelek banget tuh. Keren. Ya apa ya, kalau gue kan bukan mau jadi motivator apa-apa, enggak. Gue cuma menggambarkan perspektif cara berpikir gue untuk bisa share ke teman-teman gitu loh, bahwa di situasi hari ini nih setiap kita butuh dikuatkan, setiap kita butuh untuk dimotivasi, tapi yang bukan yang lebay-lebay, yang real aja, gitu, yang nyata aja, yang mungkin bisa ngebuka pikiran teman-teman bahwa hidup itu memang nggak mudah, gitu, hidup itu memang sulit guys, gitu. Kayak gue pernah ditanya orang, bro, lo ngapain sih bro, ngoyo banget, rezeki nggak kemana, ya kan, nanti lo mati juga nggak dibawa tuh harta. Terus gue jawab gini, gue mati emang nggak bawa harta bro, tapi gua mati harus meninggalkan harta buat orang-orang yang gua sayang ketika mereka masih hidup, gitu loh. Itu mindset yang gua bangun, gitu loh. Jadi kita kerja keras ini itu bukan buat kita bawa mati hartanya, tapi untuk kita tinggalkan ahli waris kita, anak-anak kita itu bisa lanjut hidupnya nggak susah, ya kan, mereka tetap bisa sampai sarjana, bisa makan segala macem. Ya dari sini kita berjuang. Jadi salah berpikirnya kalau kita mau berharta duniawi aja supaya kita, padahal kita mati nggak bawa harta, bukan gitu cara berpikirnya, gitu loh.
ya kan gitu. Itu yang Betul, selalu betul, gue betul. share, itu yang selalu gue share. Oke, Om Mendo, thank you ya Om, udah join Sama-sama, Om. malam ini. Terima Sama-sama, kasih Om Jo. juga buat Makasih banyak teman-teman loh. semua yang udah Iya. keluar masuk juga, udah stay tune Mm-mm. juga, ngasih pertanyaan. Ini episode pertama ngobrol asik, tayangan perdana malam ini bareng Om Mendo. Dadakan ya Om ya, kita baru WhatsAppan sore. Iya, Yoi, tadi langsung betul. langsung didesainin sama tim Gak? gue, langsung diposting segala macam. Mm-mm. Nanti next kita ngobrol lagi Om, karena ini Baik, Om. dadakan. Jadi trafficnya mungkin belum banyak karena ini baru dadakan kan, belum banyak yang tahu. Iya. Oh, Ya, oh, oh, oh. jadi apa next kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Gue juga di program ini akan undang banyak banget pelaku industri kreatif. Ada talent, ada performance, ada kru, ada owner, semua akan gue undang Iya, untuk betul. gitu Om. Semua aspek lah Ya. ya. Iya, Mm-mm. sehat-sehat ya Om ya. Salam buat Siap, keluarga, sama-sama, Om Jo. Sehat-sehat. sehat-sehat. Sama-sama, Sampai ketemu salam di juga buat keluarga. panggung berikutnya ya. Thank you ya Om Mendo. Baik, baik. Ya, thank you Sama-sama, semuanya. Om Jo. Selamat Yuk, malam, yuk. yuk. Assalamualaikum semuanya. Yuk. Waalaikumsalam.